Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Khilyah Thalibil Ilmi oleh Ma'ali Syekh Dr. Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk halaman yang ke-83. Langkah yang ketiga dari cara mencari ilmu. Sebagaimana sudah kita sampaikan, orang mencari ilmu minimal itu ada dua sasaran. Pertama, mencari ilmu membimbing ibadah. Yang kedua, mencari ilmu untuk membimbing ibadah dan dakwah. Cari ilmu untuk ibadah bersifat pribadi, sehingga sasarannya faham, benar, beramal. Apa sasarannya? Faham, benar, beramal. Tinggal menjaga ikhlas, sunnah, istiqomah. Faham, benar, beramal. Berikutnya ikhlas, mengikuti sunnah, dan istiqomah. Yang ini rata-rata masyarakat kaum muslimin cari ilmu untuk pembimbing amal. Ini rata-rata untuk kaum muslimin. Karena majelis itu banyak, sementara cari ilmu sasarannya begitu, sehingga orang yang mencari ilmu tinggal melihat jadwal. Di sana apa jadwalnya, di sana apa jadwalnya, di sana apa jadwalnya, apa yang dibutuhkan, kerek milih. Itu bila mencari ilmu tujuannya untuk pembimbing ibadah. Jadi paham, benar, beramal. Berikutnya ikhlas, mengikuti sunnah, istiqomah. Ini bisa seolah sudah luar biasa. Yang kedua, mencari ilmu selain untuk membimbing ibadah, juga untuk modal dakwah. Berarti di situ dia adalah paham, benar, beramal.
Selanjutnya ikhlas, sunnah, istiqomah. Untuk yang ini ditindaklanjuti poin yang keempat, bagaimana akhirnya dia mampu dakwah. Untuk bisa mampu dakwah ini langkahnya lebih luas. Karena tidak bersifat pribadi, tapi bersifat maslahat dikembangkan ke masyarakat. Maka yang sedang kita pelajari kali ini adalah bimbingan untuk modal berdakwah. Walaupun yang ngumpul di sini bersifat campur, mungkin sasarannya cari ilmu untuk tuntunan ibadah, tapi temanya yang sedang dibahas juga untuk pembekalan dakwah, sehingga nanti bisa digunakan untuk meningkatkan nilai. Bagaimana saya ketika cari ilmu tidak semata pembimbing ibadah, tapi juga semoga nanti juga bisa mengembangkan dengan dakwah. Maka dengan diketahui langkah-langkahnya, nanti harapannya akan meningkat. Enam langkah sudah kita pelajari, 2 langkah. Yang pertama, langkah cari ilmu untuk modal dakwah adalah hifdzu muhtasarin fih, menghafal kitab ringkasan. Berarti kalau gitu setelah belajar nanti tugasnya menghafal. Spesial kalau begitu. Yang dihafal apa? Langkah pertama kitab ringkasan, mukhtasar. Kalau di bidang akidah, semisal tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Qaulun Sadid, kitab tauhid yang sudah sangat banyak berkembang itu. Apalagi itu di bidang akidah. Nanti di bidang fikih, misalnya bisa kitab fikih Al-Wajiz. Itu sudah membimbing bagaimana peribadatan, itu termasuk mukhtasar itu. Saya sebutkan itu karena itu mudah dicari di lingkungan kita dan banyak diterjemahkan. Kalau di bidang hadis mungkin bisa menghafalkan hadis, misal mungkin Arba'in Nawawi, hadis semisal apa itu, Bulughul Maram, itu banyak himpunan hadis. Dan semisal itu. Jadi langkah pertama itu adalah menghafal dari kitab mukhtasar. Yang kedua, memahami isinya di depan gurunya yang ahli bersama pemahaman syarahnya. Memahami isinya di depan gurunya yang ahli bersama syarahnya dari kitab mukhtasar tadi. Berarti bukan sebatas hafal materi, tapi juga paham makna bersama syarahnya. Otomatis di situ juga dituntut penguasaan bahasanya. Paham isi, kalau bahasanya nggak dikuasai, nah ya piye. Itu rangkuman yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk asarisu, langkah yang ketiga, pembekalan
buat yang cari ilmu setelah beramal berdakwah ketiga adalah adamul al-istighal bil mutawalat, tidak menyibukkan diri pada materi pembahasan yang luas dan jelimet, wa tafarikil musonafat, dan beraneka ragam kitab-kitab karya ulama, qabla al-dhabti wal itqan di aslihi, sebelum materi pokok itu mahir dulu. Itu maknanya materi yang pokok mahir, ojo pindah-pindah dhisik. Materi pokok mahir yaitu kitab ringkasan bersama pemahaman syarahnya, itu tuntaskan dulu, jangan pindah-pindah kecuali itu sudah tuntas, supaya dasarnya gitu tidak tambal sulam. Sekarang kita memperinci pembahasan yang itu. Qala musannif Syekh Utsaimin rahimahullah taala, asal isu tentang perincian langkah yang ketiga, adamul istighali bil mutawalat, tidak menyebutkan diri pada pembahasan yang panjang lebar dan jelimet. Hindari dulu, bukan hindari total, tapi hindari dulu karena sedang fokus menggarap fondasi masalahnya. Hadil fakrotu, poin ini muhimatun jiddan, sangat penting. Li thalibil ilmi, untuk pencari ilmu. Falakuta, maka menjadi sebuah keharusan ayat kina, supaya orang itu mahir dulu, ahli dulu al-muhtasarati, pada kitab ringkasan awal tahap pertama. Hatta tarusuha, sehingga meresap al-ulumu, ilmu, fi dhihnihi, di dalam otaknya. Itu harus meresap dulu. Ibarat rumah, fondasi ini dipastikan sudah kuat dan kokoh. Jangan memasang tembok apabila fondasinya belum selesai. Soalnya itu tamsilnya mudah dipaham. Kemudian apabila itu sudah, ba'da dzalika, setelah itu, yartaki, dia meningkat ilal mutawalat, kepada pembahasan yang lebih luas. Ketika fondasinya sudah, lakin akan tapi ba'du thalabati, sebagian pencari ilmu, qad yughribu, kadang bertindak aneh. Bentuknya apa? Fayutali'u al-mutawalat, dia masuk pembahasan sing berpanjang lebar dan jelimet. Dasarnya belum selesai, kemudian dia masuk kepada pembahasan lain yang luas dan jelimet. Ibaratnya fondasi belum selesai, dia tergesa-gesa memasang tembok. Dan berikutnya, summa idza jalasa majlisan, sehingga ketika duduk di sebuah majelis, qala, dia mengatakan, qala sahibul Mughni, berkata penulis kitab Al-Mughni. Itu termasuk jenis buku besar, termasuk jenis buku besar. Sementara dia itu masih dasar. Pantas enggak masih dasar cerita buku besar? Ya bukan tempatnya. Ibaratnya bayak jelekas iso mlaku terus dipasang nopo cadar, ya orang patek, belum tempatnya. Bukannya latihan tidak boleh, bukan itu maknanya, tapi belum waktunya sesuai dengan fungsinya.
Dia masih dasar kemudian menceritakan buku-buku besar, seolah-olah dia itu sudah mentelaah, padahal masih tangga-tangga pertama. Yang di situ dikhawatirkan adalah ada rasa bangga, sehingga ada kesan, wow, ini sudah orang luas ilmunya menjelajah sana sini. Padahal itu masih apa? Bersifat dasar. Qala sahibul majmu', dia juga menukil berkata sang pemilik buku Al-Majmu', Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, itu kan gede kan bukunya. Pantasnya yang punya buku kayak begitu yang mereka yang sudah pakar untuk membaca, mengembangkan ilmu, mengenal masalah, bukan sebagai suguhan orang yang belajar masih tahap dasar. Demikian juga qala sahibul insaf, dia juga menukil berkata pemilik buku Al-Insaf, qala dia juga mengatakan qala sahibul Hawi, telah berkata pemilik buku Al-Hawi. Ini sebuah keanehan. Kamu itu masih dasar, kenapa menukil buku-buku besar? Imannya sudah kamu baca, kamu kuasai, atau kamu itu punya niatan apa? Di antara tujuannya yang itu termasuk keanehan, liyudhira, untuk ia tampakkan annahu wasi'ul ittila, sudah luas kemampuan mentelaahnya. Wahada khata, ini jelas sebuah kesalahan. Makanya yang seperti itu dihindari. Makanya termasuk ketika kita itu mengoleksi buku-buku, itu apabila sifatnya itu menempuh tahapan-tahapan, jenjang-jenjang, jangan semata duit-duit kemudian semua buku diborong, sehingga penuh perpustakaannya seolah sudah dibaca semuanya, padahal buku sitok diwaca rong tamat. Ketika orang diajak ke perpustakaannya, lihat itu, seolah itu sudah menguasai semuanya, padahal itu belum. Ini termasuk langkah yang kurang tepat. Kalau gitu bagaimana? Anda kan beli buku, ya buku pokok yang ia hafal, ia kuasai, satu buku selesai, buku satu lagi selesai, buku satu lagi, sehingga tidak usah menumpuk perpustakaannya. Kenapa? Belum dibaca. Belum lagi nanti kena resiko-resiko yang lain. Kadang bukunya wakeh, ternyata lek ngopene ra tenanan, lalu kena musibah. Napa musibah buku? Kebanjiran mungkin, omai roboh mungkin, dipangan ngengat mungkin. Lo kadang tuku wakeh rung diwaca entek pira korbane. Nah, begitu. Bertahap juga bukunya. Itu yang namanya langkah untuk mencari ilmu. Nahnu nakul, kami katakan sebagai nasihat yang disampaikan cara mencari ilmu, ibda bil muhtasarat, mulai dulu dengan buku ringkasan. Mulai buku dengan buku ringkasan. Kata tarsoho alumu, sehingga meresap ilmu fi dhihnika, di dalam pikiranmu. Buku kinta betul-betul menguasai, buku kinta betul-betul menguasai. Terus tambah lagi. Nanti berkembang berikut-berikutnya. Semua kemudian idza mannallahu, ketika Allah memberikan anugerah alaika, kepada kamu, untuk memiliki kemampuan berikut-berikutnya, silahkan fastadil, kamu menyibukkan diri bil mutawala, dengan pembahasan yang panjang lebar. Sifatnya itu begitu. Ini langkah yang dibimbingkan. Walihada, karena itulah adamul istighal bil mutawalaat, kita kembali kepada pesan Syekh Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid, yaitu
tidak menyibukkan diri bil mutawalat, pembahasan yang panjang lebar, wa tafarikil musonafat, dan aneka ragam kitab-kitab, qabla dzabti, sebelum betul-betul dikuasai, wal itqon, dan mahir li asli, terhadap yang pokok dulu, yaitu li asli dzalikal ilmi, untuk fondasi ilmu itu. Misalnya ketika mempelajari ilmu nahwu, jurumiyah belum selesai, gak usah masuk kepada buku besar semisal Al-Mughni, semisal Alfiyah. Senada dengan itu, belum masuk dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim sebelum Arba'in Nawawi hafal upamane. Ya gitu langkah-langkahnya, tahapan demi tahapan seperti itu. Jangan sibuk kepada pembahasan yang lebih luas apabila yang dasar-dasarnya itu belum. Waliyat tambiha, supaya dia memperhatikan pencari ilmu, lihatil masalah, pada masalah ini. Wala yasghal talibul ilmi, pencari ilmu jangan menyibukkan diri nafsu pada dirinya bil mutawalat, kepada buku yang lebih luas, qabla itqani madunau, sebelum mahir buku yang ringkasan-ringkasan kecil dulu. Wa qiyasu dzalika, dan bila diberlakukan nasihat untuk dikiaskan, dikembangkan, fil amri al mahsusi ayan zila man lam yata'lam as-sibahata ila bahrin amik. Ini dibikin sebuah kias atau tamsil fil amri, perkara ini al mahsus, yang bisa dicek langsung, yaitu ayan zila, turun, man lam yata'lam, orang yang belum mempelajari, as-sibahata, berenang, turun, ila bahrin amik, ke lautan yang luas. Orang belajar ngelangi, prakteknya nyemplung laut, apa yang terjadi? Ya hilang. Yang namanya mau berenang ya belajar nyemplung banyu dhisik, ternyata berani lebih dalam, kemudian belajar berenang, betul-betul latih di lomba menang. Ketika sudah mahir, baru dicemplungnya yang laut. Nah itu kiasnya atau tamsilnya seperti itu. Cari ilmu ya begitulah. Ya kita memiliki program jangka panjang boleh, tetapi penyelesaiannya harus jangka pendek dulu. Saya pengen naik sana, tapi ya tangga demi tangga selesaikan dulu. Nah ini modal untuk ilmu didakwahkan yang bersifat standar. Kenapa berenang saja belum bisa, dilarang untuk nyemplung ke laut? Fa'innahu la yastati'u, karena dia itu nggak mampu yatakhallasa, untuk lolos min khawfihi, dari mengerikannya laut, wal amwasi, dan ombaknya. Fadlan, apalagi an ayyatayakona, an ayyatakonna, sebelum dia itu menguasai ayyutkina, ya sebelum ayyutkina asibahata, sebelum dia itu menguasai renang. Itu tadi poin yang kedua. Nah poin yang ketiga, jadi langkah mencari ilmu untuk didakwahkan, yang pertama kuasai buku ringkasan, yang kedua kuasai makna, tafsirnya, syarahnya di depan ahli ilmu yang mumpuni. Lalu yang ketiga, jangan pindah kepada yang lain sebelum yang dasar dikuasai dulu. Ibaratnya jangan mencebur ke laut apabila belum belajar berenang. Berikutnya arabu yang keempat, latan takil min muhtasorin ila akhara, kamu jangan berpindah
dari sebuah buku ringkasan kepada yang lain bila mujibin, apabila itu belum punya kebutuhan mendesak. Besok buku satu selesai baru pindah, selesai lagi baru pindah, selesai lagi baru pindah. Jangan satu belum selesai sudah pindah, satu belum selesai pindah, ya gak entuk apa-apa. Ibaratnya belajar di tempat A rapena, pindah ke tempat B rapena, pindah ke tempat C rapena, apa yang ia dapatkan nanti? Ya cuma sebatas datang nggak enak pergi itu gampang, tapi bila di situ butuh pendaftaran, penyelesaian, pendanaan, biayanya besar. Misalnya sampai 30 juta, jadi seminggu nggak kerasan pindah tempat lain 30 juta, seminggu rakyat pindah lain, nanti ngeteknya dana biro, terus itu apa? Gitu kan? Makanya satu buku jangan pindah kecuali tuntas dulu. Tapi ini pembahasannya adalah mencari ilmu bekal dakwah. Temanya itu ke sana, cari ilmu bekal dakwah. Fahada, dan ini orang yang pindah-pindah satu belum selesai lalu pindah itu min babi dhojar, masuk pada pembahasan tandane wong sing waleh. Makanya bila orang itu cari ilmu itu bosan, ya enggak mendapatkan. Makanya itu prinsipnya itu harus telaten panen. Apa prinsipnya? Telaten panen. Enggak sedikit enggak cocok pindah, sedikit enggak cocok pindah. Niku jenenge apa? Basa Jawane. Dinjah-njah, apa dinjah-njah. Ya gak dapat apa-apa nanti. Sehingga enggak akan jadi ahli ilmu. Yang ada itu hanya sebatas mustame' dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga biayanya besar tapi hasilnya belum maksimal. Wahada aidon, ini juga afatun, termasuk jenis penyakit adimatun yang berat. Taktau, yang bisa menghalangi ala tolibi, kepada pencari ilmu, tolabahu, akan pencarian ilmunya, menyebabkan gagal. Wa tudayyi alaihi, dan akan hilang kepadanya awqatahu, waktunya. Dan entek besar, waktunya sudah begitu lama ia jalani, ternyata hasilnya itu tidak seberapa. Wa idza kana kullu yaumin lahu kitabun yaqra'u fihi. Wa idza, maka ketika kana ada dia kullu yaumin, setiap hari, lahu kitabun yaqra'u fihi, dia memiliki kitab yang berbeda-beda ia baca. Jadi sehari itu nang ngape itu ada 10 buku. Buka kira cocok, buka kira cocok, buka kira cocok. Lah belajar dasar lek ngono ki ya gak entuk apa-apa ya. Bahkan kula saiden semua waktu lahu, untuk dia kita pun punya kitab yang beraneka ragam. Fahadha khata, ini pun juga salah. Ya tadi bahasanya dinjah-njah tadi. Makanya itu nanti resikonya cari ilmu itu tidak menarik. Nanti datang ke majelis seringnya gitu ya males, ujung-ujungnya nggak masuk, bisa ngantuk, puas lembuh. Nanti resikonya ke sana. Fa idza azamta an taqra kitaban muayyanan fastamir fih. Fa idza azamta, apabila kamu sudah punya niat kuat ala antakra kitaban, untuk membaca kitab muayyan tertentu, fastamirofi, maka teruskan dulu, tuntaskan dulu. Wala takul, kamu jangan mengatakan akro kitaban, saya telah membaca aneka ragam kitab itu, au faslan, atau berbagai macam fasal itu, min hadzal kitab, dari kitab ini. Suma antakul, kemudian saya pindah ila akhor, kepada yang lain, tanpa menuntaskan
Ya tadi dinjah-njah bahasane. Fa'inahu maka langkah seperti itu mad'iyatun lil waktu itu membuat waktunya itu merana sia-sia tanpa hasil. Suma kalau kemudian mu'alif mengatakan bila mujibin, artinya jangan berpindah-pindah bila tidak ada kebutuhan mendesak. Makanya itu tuntaskan satu, bila sudah tuntas baru pindah. Bila tidak ada yang mengharuskan pindah, jangan pindah. Amma idza kana hunaka mujibun, bila di sana memang ada sesuatu yang mendesak untuk menuntaskan kitab ini, nggak bisa. Kenapa? Karena ka'alla tajita ahadan, semisal dia tidak menjumpai seseorang yudarsukan yang membimbing kamu fiatal muhtasab pada buku ringkesan ini. Maunya saya menuntaskan buku ini, tetapi guru yang saya akan duduk depannya menuntaskannya, gurunya tidak ada. Waru'aita syaikhan mausukan bitqani, dan sementara kamu melihat guru yang lain yang mumpuni di dalam keahliannya, wa amanati, dan juga bisa dipercaya, yudarisu muhtasaran akhar, yang bisa membimbing buku ringkasan yang lain, fahadha mujibun, maka ini termasuk perkara yang mengharuskan, yang nggak mengapa. Mau saya menuntaskan buku ini, tetapi orangnya nggak ada, yang ada syekh yang lain, buku itu yang nggak boleh-boleh saja, nggak mengapa kalau seperti itu. Itu sifatnya itu bukan ngenjah-ngenjah, hanya ngicipi, tetapi memang ada uzur. Wala haraja alaika antatakila, maka tidak mengapa kepada kamu untuk pindah min hadza ila hadza, dari buku ini ke pindah ke buku itu. Tadi poin yang keempat, bimbingan di dalam mencari ilmu. Poin yang keberapa? Yang keempat, yaitu diupayakan tidak pindah kepada buku yang lain sebelum buku yang dipelajari itu tuntas. Tapi apabila tidak bisa menuntaskan, misalnya gurunya tidak ada, yang ada guru lain, ternyata itu juga mumpuni, bolehlah ke sana. Kenapa? Ya untuk menekuni spesial di bidang yang lain, karena yang sedang ia geluti sedang ada uzur. Berikutnya masuk kepada perincian langkah mencari ilmu yang kelima, yaitu iktinasul fawaid wa dhawabit ala ilmiah, mengambil faidah dan kaidah-kaidah yang ilmiah. Jadi faidahnya itu apa saja, tidak perlu dihafalkan, yang itu nanti juga akan menjadi sebuah kaidah. Makanya apabila buku kecil sudah, bahasanya sudah, pemahamannya sudah, syarahnya sudah, tidak akan pindah kecuali tuntas dulu. Lalu langkah berikutnya, faidahnya mampu menyimpulkan dan dikuasai kaidahnya. Faidahnya disimpulkan dan mampu menguasai kaidahnya. Ini yang kelima, iktinasul fawaid wa dhawabit al ilmiyah, yaitu mengambil faidahnya dan kaidah-kaidah ilmiahnya. Wahada, dan ini min ahami, dari paling pentingnya mayakunu, apa yang ada. Memang sasarannya mencari ilmu untuk mampu mengambil faidah dan kaidah, sehingga bila ada masalah nanti bisa menyelesaikan, karena sudah memiliki dasar muhtasornya, bisa mengambil faidahnya, dikuasai kaidahnya. Ini tujuan utama, sehingga bila nanti ada masalah-masalah tinggal mengembangkan saja. Fahunaka al-fawaidu, maka di sana ada faidah-faidah alati yang latakatu tatra'u, hampir saja itu tidak terlintas alat zihni, di akal.
Au alati yang turu atau yang jarang dikruha disebut. Wa ta'arudulaha dan ada sesuatu yang bersifat mirip-mirip. Awil fawaid atau faida al-mustajaddah yang baru. Alati tahtaju ila bayan hukmi yang membutuhkan kepada keterangan hukum via di dalamnya. Fahadi maka hal ini iktanisha ambil dulu, watbutha dan kuasai dulu kaidahnya, wa qaidah dan ikatlah kitabah dengan cara menulis. Jadi kalau kita tuh mendapatkan telaah baru, ada pembahasan baru, walaupun kita sudah paham, jangan dianggap aku iso tanpa dicatat. Sering kan kita menjumpai, oh saya dapat pembahasan baru, alhamdulillah saya paham. Jangan mengatakan dapat masukan baru saya paham, jangan, catatan. Kenapa? Iso lali. Alhamdulillah saya dapat masukan baru, catat masukan baru itu. Faidah baru. Makanya itu semakin dibaca nanti semakin bertambah, catat lagi. Contoh sudah sering kita sampaikan, semisal murid Imam Syafi'i ketika membaca buku Imam Syafi'i Ar-Risalah, itu membacanya sampai ping 500, dibaca tamat, tapi dirangkum, dibaca lagi, loh menemukan yang baru lagi, yang baru itu dirangkum lagi, ditambah nih, dibaca lagi, lo berkembang, tulisan naik kelem nulis kabeh luas, dibaca pisan apa enggak dirangkum, Anda penemu baru enggak dirangkum, apa mau kayak ya tumpuk-tumpuk lari kabeh. Itu butuh agresif menulis supaya penambahan itu akan terekam dengan baik. Nah begitu. Wala taqul, kamu jangan mengatakan hadza amrun maklumun indi. Hadza ini amrun perkara maklumun yang sudah diketahui indi oleh saya. Aku ngerti. Jangan semata begitu. Wala hajata an uqayyidaha, dan saya enggak punya kebutuhan untuk mencatatnya. Jangan. Wis ngono gampang, aku ngerti, gampang dieling-eling ngono. Ora mesti engko lek macane bisa hadir. Makanya itu setiap ada penemuan baru catat, penemuan baru catat, penemuan baru catat. Liana sur'anu ma yunsa, karena itu cepat untuk hilang. Wa kam min faidatin, maka berapa banyak faidah tamur bil insan, itu melintas begitu saja kepada manusia. Fayaku, di mana ia katakan hadi masalatun salut, ini perkara yang gampang. La tahtaju ila qaidin, enggak butuh untuk pencatatan. Summa ba'da mudatin, kemudian setelah beberapa saat saja, wajizatin yang hanya sebentar, ya tadakaru, ia eling-eling, ternyata wala yajidwa, ternyata enggak ketemu. Ini penting ini. Ini penting. Lidzalika, karena itulah ikhris ala iktinasil fawaid, berambisilah untuk mengambil faidah. Alati yang dulu, yang itu jarang terjadi, artinya penemuan-penemuan baru, temu catat, temu lagi catat, temu lagi catat. Apalagi itu perkara-perkara yang jarang wukuhan terjadi. Au alati yatajadatu, atau sesuatu yang teranggap baru kuah terjadinya. Ini penting ini, sehingga nanti ilmu akan berkembang. Ketika lupa baca lagi, ketika lupa baca lagi. Itu penting, pencatatan seperti itu. Berikutnya amma dhawabit, itu adapun dhawabit, kaidah. Wajibu al-khirsu, maka wajib orang itu punya semangat al-itimam, untuk punya kepedulian bidwabit, untuk menguasainya.
Misalnya kalau kita ambil sebuah dalil dibahas kemudian nanti diringkas dalam bentuk kaidah. Apa contohnya? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bumi bersama isinya buat kamu. Dialah Allah yang menciptakan bumi bersama isinya buat kamu. Ini bila diurai luas gak? Allah cipta langit buat kamu, Allah cipta bumi buat kamu, Allah cipta air buat kamu, Allah cipta tumbuhan buat kamu, Allah cipta hewan-hewan buat kamu, Allah cipta ini itu sampai jelimet buat kamu. Akhirnya kesimpulan itu adalah luas. Selagi itu memang manfaat, nggak membahayakan, silakan diambil. Memang diperintahkan fantasiru fil ardi wabtaghu min fadillah, supaya kamu bertebaran di bumi untuk mencari fadilah. Akhirnya ketika dibikin kaidah apa? Hukum asal keduniaan halal kecuali yang diharamkan. Tulis. Hukum asal keduniaan halal kecuali yang diharamkan atau membahayakan. Itu namanya dhawabit. Dibahas, diurai, lalu diringkas menjadi sebuah kata yang mewakili apa yang dibahas tadi. Itu penting. Sehingga nanti ketika menemukan apa-apa, nanti masuk kepada kaidah, nanti jawabnya mudah. Contoh yang lain, yang namanya perkara memabukkan di masa Nabi itu memproduknya gimana dan alatnya itu apa, kemudian rangkumannya apa. Di sana ada yang namanya minuman keras, itu bahan dasarnya adalah musyawarah perasan. Bila benda itu sejenis diperas itu enggak gampang mengalami peragian, tapi kalau dicampur akan gampang mengalami peragian. Akhirnya manusia memiliki keterampilan semisal gawe tape. Ketika masih sehari, 2 hari, 3 hari enggak membahayakan silahkan. Tapi semakin lama disimpan nanti akan semakin memabukkan. Wadah untuk nyimpen itu namanya nakir, muqayyad, muzafat, dubak, semisal itu. Sehingga itu hukumnya diharamkan karena permasalahannya ketika dikonsumsi membuat saraf hilang menjadi mabuk, rusak akal. Sehingga ketika dibikin sebuah kaidah kullu muskirin haram, semua yang memabukkan hukumnya haram, itu jadi kaidah. Dicatat itu kaidahnya. Sehingga apabila nanti sudah menguasai itu, bila nanti ada masalah-masalah baru, nanti bisa menyelesaikan. Apa hukumnya mangan gadung? Apa hukumnya mangan kecubung? Ini kira-kira namanya gadung itu ada dalilnya enggak? Al gadungu haramun, al kecubungu haramun, ada enggak dalilnya? Ya enggak bakal menemukan. Nah, supaya bisa menjawab, ya sudah dimiliki kaidah di atas. Yang itu menjadi sebuah kaidah, setiap yang memabukkan hukumnya haram, walaupun itu sedikit, ketika masih sedikit belum haram, tapi ketika banyak haram, sedikitnya itu sudah haram. Sehingga nanti semua hal ketika dikonsumsi nanti dampaknya itu tinggal mengkiaskan saja, diklasifikasi, digrupkan di situ. Sehingga bila ada masalah-masalah baru nanti bisa terjawab. Itu hikmah menguasai dasar dulu, sehingga ketika berkembang nanti dimudahkan. Maknanya seperti itu, dimudahkan. Wa min adzawabi di antara kaidah ma yadhkuru al-fuqaha, apa yang ahli fikih telah menyebutkan taklilan lil ahkam, yaitu
perkara yang menjadi latar belakang untuk menetapkan hukum-hukum. Taklilan lil ahkam, yaitu perkara yang menjadi latar belakang untuk menetapkan hukum-hukum. Ini namanya kaidah, itu sebuah patokan pijakan yang menjadi basis benteng yang bisa digunakan untuk menyelesaikan hukum-hukum ketika ada perkara-perkara baru, sehingga tinggal mengkiaskan saja. Fa inna kulla ta'lilat lil ahkam al fiqhiyah tu'tabaru dhawabit. Fa inna, maka sesungguhnya kulla ta'lilat, setiap perkara yang menjadi latar belakang lil ahkam untuk menetapkan hukum al fiqhiyah di dalam alam fikih, tu'tabaru itu diungkapkan dengan namanya dhawabit. Dhawabite apa? Kaidahe apa? Kalau banyak namanya dhawabit. Li'annaha tambani alaiha al-ahkam, karena akan terbangun di atasnya hukum-hukum. Dikuasai kaidah, dikuasai rumus, dikuasai kamus, nanti ada masalah mudah untuk diselesaikan. Fahadi aidan, maka hal ini ikhtafid biha, hafalkan. Kaidah-kaidah itu hafalkan. Waqad tattabi'u ba'du thalabah, dan sering mengadakan penelitian sebagian pencari ilmu hadits dhawabit al-warida, kepada kaidah-kaidah yang datang ini fi Raud al-Murabbi, di dalam kitab Raud al-Murabbi. Wa khararaha, dan dia menulisnya min awalihi ila, dari awal sampai akhir. Nah begitu, siapa yang mengadakan penelitian lalu memahami, maka itu catatlah. Penemuan baru catat, sesuatu yang semula tidak terjadi sekarang ketemu, catat. Ini termasuk ulama dulu memang begitu. Makanya Imam Syafi'i itu pernah, sebagaimana sering kita sampaikan, mentelaah satu hadis dari Isya sampai subuh, sampai subuhannya itu adalah ikut wudhunya Isya. Subuhannya ikut wudhu Isya, apa itu maknanya? Enggak tidur, enggak batal. Subuhannya melu wudhunya Isya. Itu satu hadis yang terkesan kayak enggak ada rangkumannya, bisa menyimpulkan 1000 faidah. Wahai Abu Umar, nugermu ngapain? Itu isi hadisnya. Abu Umar. Abu Umar itu adiknya Anas. Sing cilik punya mainan sing jenenge burung nugair, kemudian burung nugairnya mati. Kayaknya itu susah. Nabi datang menyapa, lalu menanya, Abu Umar, piye kabare nugaire? Mungkin kita punya kesan, mosok Nabi ndak tak ngomong ngono bareng. Ternyata itu bisa menyimpulkan 1000 faidah. Dibaca faedahnya tulis, dibaca lagi faedahnya tulis, baca lagi faedahnya gini tulis, dari sisi ini apa tulis lagi, sampai 1000 faidah. Ini kira-kira kita telaten nggak kira-kira? Itulah dibutuhkan ketekunan seperti itu. Itu modal untuk ilmu didakwahkan. Itu caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Ditulis. Fa inna taqyida kulli illatin, maka mencatat setiap masalah yang menjadi fondasi yang bani alaiha, akan terbangun di atasnya masailu kasiratun, masalah yang sangat banyak. Nanti apabila sudah dikuasai, nanti ada masalah-masalah baru, nanti mudah menyelesaikan. Di mana anal ilata, perkara yang menjadi sebab, itu merupakan dzabitun, sebuah kaidah yadkhulu tahtahu, yang akan masuk di bawahnya juz'iyatun kasiratun, perkara-perkara cabang yang bersifat jumlahnya banyak. Permasalahan contohnya, idza syaka fi tuharatil ma' au najasatin, apabila orang itu ragu tentang kesucian air atau kenajisannya,
Fainahu yabni ala yakin, maka dia nanti akan membangun di atas keyakinan. Misalnya begini, orang itu sudah jelas-jelas wudu, lalu berjalannya waktu muncul was-was, aku mungkin wis batal kurung yo, aku wis batal kurung yo, aku wis batal kurung yo. Apa kaidah yang dipegang? Jawabnya, aku mungkin wis wudu, aku saiki batal pura yo, saiki batal pura yo. Apa yang dipegang? Ya punya wudu. Kenapa? Wudunya pasti, batalnya belum ada bukti. Tapi tas tangi turu, aku wis wudu porong yo, wis wudu porong yo. Jawabnya, ya belum. Ya senada dengan itu nanti apabila ada waswas nanti bisa menjawabnya. Nah itu kaidahnya itu dimiliki dulu. Apa itu kaidahnya? Bila orang itu sudah punya wudu lalu timbul waswas, aku wis batal purung ya belum. Tapi apabila belum punya wudu, kemudian dia mengatakan, aku wis batal purung ya, wudu urung ndak tak batal purung. Wahada atau tabaru ini diberi nama hukman wadhabitan yu'allil, yaitu hukum dan kaidah yang dijelaskan latar belakangnya. Li'anal asla, karena yang menjadi pokok, bakau makana tetapnya apa yang telah ada. Fa idza syaka fi najasatin thahiratin, apabila ragu tentang najisnya sesuatu yang suci, fa huwa thahir, maka itu adalah kesucian. Misalnya hukum asal air itu suci, entah yang turun dari langit maupun yang nyumber dari tanah. Najis itu ketika kemasukan benda najis ada tandanya. Itu kaidah. Apa kaidahnya? Hukum asal air suci, entah yang turun dari langit maupun yang nyumber dari bumi. Najis itu bila ada bukti benda masuk dan ada bukti perubahannya. Walaupun kemasukan benda najis tapi berarti tidak mengalami perubahan, maka tetap suci. Akhirnya tanda berubah itu apa? Biasanya warnanya jernih, kira atau kuning. Biasanya baunya tawar, ini kok mulai enak bau sing piye. Biasanya rasanya gak enak rasanya, sekarang kok rasanya enak piye begitu. Ketika dicek itu dari benda najis, sudah jadi najis. Tandanya mungkin berubah warna atau berubah rasa atau berubah bau. Ini kaidah. Kemudian apabila terjadi keraguan, air di botol ini, ini najis pesuci yo, ini najis pesuci yo. Gimana jawabnya? Pegangnya kaidah. Hukum asal suci, najis ada bukti. Sekarang mana bukti ini? Bukti kecemplungan benda najis mana? Andaikan kecemplungan betul, bukti perubahannya mana? Kok nggak ada? Tetap kembali pada hukum pokok. Apa? Suci. Au fi toharati najisin, atau berkaitan sucinya benda najis, bahwa najis. Au fi toharati najisin bahwa najis, atau di dalam kesuciannya benda najis, maka itu adalah najis. Bila hukum asal itu najis, maka hukumnya ya tetap najis. Jangan mengatakan najis pora.
Ya jelas itu yang namanya berak umpamanya hukum asal namo najis, dikatakan najis pura, yo kembali kepada hukum asal. Baru dikatakan tidak najis apabila tanda-tanda kenajisan itu hilang. Apa tanda kenajisan hilang? Ada kotoran manusia, ada bangkai, saking lamanya waktu kemudian lapuk, kemudian menjadi tanah, dengan tanah tidak ada bedanya, atau dibakar menjadi abu, sehingga abu itu dengan tanah tidak ada bedanya. Hukumnya apa kalau gitu? Kembali kepada hukum tanah. Hukum tanah itu adalah bersih. Kemasukan benda najis, mana benda najisnya? Dulu di sini ada bangkai, sekarang mana bangkainya? Dulu di sini menjadi tempat pembuangan limbah kotoran dari WC, sekarang mana buktinya? Tanah yang ini dengan tanah yang ini sama atau beda? Bila sama, kembali pada hukum asal. Maknanya seperti itu. Fa innal insan, maka sungguhnya manusia idza maru alaihi, apabila lewat pada dirinya mislu hadza ta'lilat, semisal hadza ta'lilat, perkara yang menjadi alasan ini, hararoha, kemudian dia mencatatnya, wa dzabatuha, dan menghafalnya, summa hawala fil mustaqbal, kemudian terjadi perubahan di masa depan, ayabniya alaiha masailah, bahasanya dia akan tetap bisa membangun di atasnya masalah-masalah juz'iyah dari pengembangan yang bersifat baru. Makanya daripada itu yang namanya penemuan baru, kaidah, maka itu catat, nanti bila ada apa-apa mudah menjadi rujukan mengembalikan masalah. Lakana fihi faidatun kabiratun lahu wa li ghairihi, niscaya dengan cara seperti itu akan mendapatkan faedah yang sangat besar untuk dirinya maupun untuk yang lainnya. Mungkin itu yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Sudah ada 5 langkah yang telah kita baca bersama pensyarahannya di dalam mencari ilmu yang fungsinya untuk apa? Didakwahkan. Apa tadi langkah yang pertama? Mengkaji kitab ringkasan dulu. Langkah yang kedua, dikuasai maknanya di depan guru yang mahir dan kepercayaan, termasuk dikuasai bahasanya. Apa langkah yang ketiga? Tidak berpindah kepada yang lain sebelum itu tuntas dulu, karena pindah-pindah itu merupakan tanda orang itu mengalami kebosanan. Apa yang keempat? Tidak akan berpindah kepada yang lain kecuali yang Anda sudah menguasai. Kenapa? Nanti akan menyebabkan hilang hasilnya. Kemudian yang kelima, ketika mentelaah lalu menemukan kesimpulan-kesimpulan baru, maka catat yang itu menjadi kaidah, sehingga apabila ada perkara-perkara baru yang muncul nanti mudah untuk diselesaikan. Insyaallah untuk poin yang ke-6 dan berikutnya bisa kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan silakan. Segera cukup, istirahat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.